Perkenalkan, nama saya Angela Esmeralda Adu dengan NIM 2223142693 dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam konteks pemerintahan, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk pengertian pembiayaan, definisi pembiayaan atau finance adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk jenis pembiayaan, terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Untuk pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum dari negara atau daerah yang akan diterima kembali. Contoh penerimaan pembiayaan yaitu ada penarikan pinjaman. Penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Adapun penjualan surat berharga negara atau SBN. Penerimaan pembiayaan dari penjualan SBN merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan menawarkan surat berharga yang akan dibayar kembali di masa depan. Ada juga divestasi atas PMN atau investasi permanen, yaitu penerimaan pembiayaan dari investasi atas PMN atau investasi permanen merupakan penjualan aset milik negara yang bertujuan untuk mendapatkan dana. Penerimaan pembiayaan lainnya itu ada: pertama, penerimaan pembiayaan dari transaksi penggunaan saldo anggaran lebih. Kedua, penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman. Ketiga, penerimaan pembiayaan dari surat berharga negara atau SBN. Keempat, penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN atau investasi permanen. Kelima, penerimaan pembiayaan dari divestasi atas investasi non-permanen. Yang keenam, penerimaan pembiayaan dari pelunasan atas cicilan pokok piutang penerusan atau pemberian pinjaman. Yang ketujuh, penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Dan 8, pengembalian penerimaan pembiayaan. Berikut contoh pengeluaran pembiayaan. 1. PMN atau investasi permanen. C. Pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Kedua, investasi non-permanen. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang bersifat sementara seperti investasi di perusahaan swasta. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman, yaitu pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman merupakan dana yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang berikut pengeluaran pembiayaan lainnya, yaitu ada pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen. 2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen. 3. Pengeluaran pembiayaan untuk penerusan pemberian pinjaman. Keempat, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Dan yang kelima, pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo. Dan 7, pengembalian pengeluaran pembiayaan. Yang berikut pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto atau tidak mencatat jumlah netonya serta dicatat sebesar nilai nominal. Untuk pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Apabila transaksi dalam mata uang asing, maka harus menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Yang berikut penyajian dan pengungkapan pembiayaan. Itu pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Dua, laporan arus kas atau LAK. Yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LAK, khususnya dalam aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Ketiga, neraca, yaitu kewajiban pembiayaan disajikan dalam neraca. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Informasi lebih detail tentang pembiayaan diungkapkan dalam CALK. Berikut ilustrasi jurnal transaksi pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, jurnal pencatatan penerimaan pembiayaan seperti penarikan pinjaman, penjualan SBN, dan investasi atas PMN atau investasi permanen. Dan untuk pengeluaran pembiayaan, jurnal pencatatan pengeluaran pembiayaan seperti PMN, investasi permanen, investasi non-permanen, pemberian pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Kesimpulannya, akuntansi pembiayaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun privat. Untuk memahami konsep dan prinsip akuntansi pembiayaan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.